Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Junior Putra Pratama dari kelas 5C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Advanced Encryption Standard, algoritma kriptografi untuk keamanan digital yang saya peroleh dan rangkum dari beberapa sumber berupa website maupun artikel. Nah, dalam dunia digital saat ini, keamanan informasi menjadi sangat penting, terutama dengan meningkatnya ancaman peretasan dan pencurian data. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan dan pencurian data sering terjadi. Contohnya, pada September 2024 beredar informasi dugaan kebocoran data pajak berupa 6 juta nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang dijual di situs terbuka. Pada Juni 2024 terjadi kebocoran data PDN yang melibatkan sebagian besar sistem informasi dan instansi yang berada di dalamnya. Nah, dan masih banyak lagi ya pastinya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana solusi dalam melindungi data dari ancaman peretasan dan pencurian data? Nah, salah satu solusi tersebut adalah kriptografi. Nah, apa sih kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan data dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Kriptografi sendiri merupakan ilmu digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara menyandikannya atau enskripsi. Pasti kalian sering dengar apa itu enskripsi. Enskripsi sendiri merupakan proses mengubah data menjadi kode rahasia, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Simpelnya, enskripsi merupakan sebuah proses konversi data menjadi nilai yang acak, sehingga kita tidak bisa membacanya. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya seperti saat kita mengirimkan surat kepada teman. Namun, surat tersebut hanya bisa dibaca kita dan teman kita. Dan cara gimana? Kita menyediakan box yang terkunci, di mana kunci tersebut adalah kunci rahasia yang hanya bisa diketahui kita dan teman kita. Misal nih, kita ngirimkan surat. Kalau tanpa box mungkin pihak perantara seperti kurir atau kotak pos mungkin bisa membaca surat tersebut. Namun jika kita letakkan dalam box yang ada gemboknya dan berisi kode rahasia yang hanya kita ketahui dan teman kita, sehingga yang hanya bisa membaca pesan tersebut adalah kita dan teman kita. Nah, seperti itu. Namun, tidak semua algoritma kriptografi itu memiliki tingkat keamanan yang sama. Salah satu algoritma yang dianggap paling aman dan banyak digunakan saat ini adalah AES. Apa itu AES? AES merupakan Advanced Encryption Standard. Adalah salah satu algoritma enskripsi simetris yang paling banyak digunakan saat ini. Algoritma ini dipilih sebagai standar oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST pada tahun 2001. Nah, AES sendiri merupakan algoritma enskripsi simetris yang dikembangkan untuk membandingkan algoritma sebelumnya, yaitu algoritma DES yang sudah tidak lagi aman terhadap serangan modern. Nah, tapi bagaimana sebenarnya AES bekerja dan apa yang membuatnya lebih unggul dibandingkan algoritma lain? Nah, karakteristik AES sendiri, AES menggunakan sistem enskripsi simetris yang berarti kunci yang digunakan untuk enskripsi juga digunakan untuk deskripsi. Selain itu, AES memiliki ukuran blok tetap 128 bit dan mendukung 3 ukuran kunci yang berbeda, 128, 192, dan 256 bit. Pada 128 bit kunci, terjadi 10 ronde enskripsi. Pada 192 terjadi 12 ronde enskripsi, dan 256 bit terjadi 14 ronde deskripsi. Semakin panjang kunci yang digunakan, semakin tinggi tingkat keamanannya. Namun, bagaimana proses enskripsi dalam AES bekerja? Proses enskripsi AES
Setiap proses enkripsi AES terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu tahap pertama, subbytes, di mana subbytes menggantikan setiap byte dengan nilai baru menggunakan sbox sehingga menghasilkan data yang lebih sulit didapat. Tahap kedua yaitu shift rows. Shift rows menggeser baris dalam matriks data untuk memperumit struktur teks asli. Dan tahap ketiga mix columns, mencampurkan setiap kolom menggunakan operasi matematika tertentu untuk meningkatkan difusi, dan tahap yang terakhir yaitu add round K, mengombinasikan data dengan kunci yang telah diubah melalui proses enkripsi kunci. Setiap tahapan ini dilakukan berulang kali sesuai dengan panjang kunci yang digunakan. Tapi seberapa aman sebenarnya AES terhadap serangan? Keamanan adalah alasan utama mengapa AES menjadi standar enkripsi global. AES dirancang untuk tahap terhadap berbagai jenis serangan kriptografi termasuk brute force dan serangan analisis kriptografi. Setelah membahas tentang AES secara singkat, yaitu kriptografi, apa itu AES, karakteristik AES, proses enkripsi AES, kita akan coba langsung mempraktekkan menggunakan website yaitu CyberSafe. Di CyberSafe sendiri terdapat beberapa operasi. Di sini yang kita akan gunakan sekarang adalah AES dan kita drag ke sini. Nah, di sini ada key yang akan kita masukkan ada 0 kita ubah dulu ke base 64. Base 64 ini terdiri dari 16 bit. 01 F G KL. Dan yang ini kita menggunakan mulai dari A, B, F, G, H, K, L, M, N, O, P. Ketika di sini inputnya raw berupa teks dan outputnya berupa hexa di sini tadi. Misal jangan deh kita masukkan password ada saja. Nah, ada saja setelah dienkripsi menjadi seperti ini. Nah, itu merupakan contoh simpel dan penggunaan enkripsi yang bisa kita coba melalui website CyberSafe. Kesimpulannya, AES telah menjadi standar enkripsi global digunakan di berbagai bidang, mulai dari komunikasi hingga perlindungan data dalam layanan cloud. Dengan kombinasi kecepatan, efisiensi, dan tingkat keamanan yang tinggi, AES tetap menjadi pilihan utama dalam dunia kriptografi modern. Semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita, dan apabila ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.